Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, khudhil 'afwa wa'mur bil 'urf wa 'arid 'anil jahilin. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan, dan semoga mudah-mudahan kita semuanya berjumpa dalam rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa mendapat bimbingan, mendapat petunjuk, cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang barusan kita baca, kita kutip dalam Al-Quran surah Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat 199. Dalam ayat ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan ada 3 prinsip yang paling penting dalam pergaulan keseharian kita. Menyoba sagadanya Allah benar-benar nalih prinsip utama yang harus kita jaga dalam pergaulan hidup keseharian kita, baik dalam rumah tangga, lingkungan, dan masyarakat. Pada prinsip ini, bedanya adalah manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu akal kita ini dalam perjalanan kehidupan kita muncul perbedaan-perbedaan karena menyebabkan latar belakang kita. Ada yang latar belakang pendidikan, ada yang tamat SD, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3, ada yang profesor. Semakin tinggi jabatan sosial dalam akademik, maka semakin luas pula dalam pandangan, dalam kebijakan, baik itu dalam menyampaikan ataupun dalam berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Terlebih orang-orang yang melakukan pendidikan dalam hidup, maka dia akan memiliki sebuah sikap yang bijaksana dalam pergaulan. Pergaulan ini tamungan tentang orang-orang yang berpendidikan berpikir supaya orang-orang yang kurang pendidikannya mengangkat pendidikan. Orang-orang yang hana pendidikan, ada juga yang tempikir dibacara anak kedanya ukur berlebih gat daripada orang kedanya juga. Artinya bahwa dalam udek kita pendidikan kita sangat menentukan akibat cara beragama, akibat cara berpikir, dan akibat cara bergaul dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap dalam pergaulan kita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yang pertama sikap kita adalah khudhil 'afwa. Akhlak yang paling sulit, karena akhlaknya adalah akhlak untuk suka memberi maaf. Maka Allah sampaikan khudhil 'afwa, bahasa kedanya hendaklah kamu menjadi orang yang suka memberi maaf. Orang yang suka memberi maafnya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang paling hebat. Bukan hebat pangkatnya, bukan hebat jabatan, tapi Allah melihat hatinya itu luar biasa bersih. Hati kita nyobli. Makanya dalam pidato beragamanya, agamanya betul-betul udah bedanya mengat bedanya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang baik.
Karena dalam kehidupan kita ada kalanya kita yang berbuat tidak baik kepada orang, ada kalanya orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Jadi ada keseimbangan. Kadang-kadang kita pegat buruk atau kadang-kadang kau pegat buruk kita. Kalau ada orang yang berbuat jelek kepada kita, maka sikap kita kata Allah adalah khudil afwa, maafkan kesalahan dia. Dia pemaaf. Pemaafnya bahasa yang mudah tapi paling berat pada tubuh. Bahasa mudah tapi pada tubuh berat. Bahkan berat karena persoalan hatinya adalah persoalan yang tidak ada seorang pun yang tahu. Bapak kitanya nak pegah kalung pemaaf, tapi ada kitanya yang tahu adalah Allah dan kitanya yang tahu. Nak pemaaf dia selalu kalau pemaaf. Nak pemaaf dia selalu kalau pemaaf. Yang tahu Allah. Bubudai anak ikhlas ada kitanya Allah yang tahu. Dan kitanya orang yang tahu cik. Kadang-kadang nak kesalahan kau kalau kemah kata pemaaf. Jino persoalan yang paling berat adalah urung dalam kemah kata pemaaf, itu yang paling bagus. Kalau orang datang minta maaf, berarti ada sebab dia datang minta baru kita beri. Dalam komitmen perintah Allah, jangan kamu berpikir orang yang datang minta maaf, tapi kamu berpikir harus suka dan telah memberi maaf kepada orang yang telah berbuat zalim kepada kamu. Nah ini perlu untuk kita lihat. Karena katanya dalam model katanya suami istri, dengan anak, dengan merintai, dengan cucu, pasti ada hal-hal yang bersinggungan. Nah hal-hal yang sakit hati katanya, nah hal-hal yang sakit hati merintai katanya, hanya perbuatan kita, perilaku katanya, sikap katanya, itu selalu ada dalam pergaulan kita. Khudil afwa, sukalah engkau memberi maaf. Yang kedua, Allah mengingatkan kepada kita dalam ayat ini yang kita sampaikan tadi adalah wa'mur bil 'urf. Ini perintah. Allah sampaikan hendaklah kamu menjadi orang yang suka menyampaikan kebaikan. Suka menyampaikan kebaikan. Dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun sampaikan kebaikan itu. Kebenaran yang kita sampaikan, kebenaran yang kami pegahnya kan kekalan burung. Jangan lihat orang punya katuha hendak pegahkan. Agama hendak dikalan bau. Atai tanah ada umum lebih pegang dari pegah. Tanah umum yang pegah lebih mudah daripada yang pegah. Karena kebenaran itu tidak melihat umur, tapi kebenaran adalah melihat apa yang perlu sampaikan. Kalau ada yang perlu dicegah, cegah. Mencegah dari kejahatan bukan melihat berarti yang lebih tua, tidak berarti yang lebih muda, tidak berarti yang sama umur, tidak berarti yang lebih rendah umur atau anak. Enggak, sama. Level umur, lebih muda, lebih tua, orang tua sekalipun pegang. Ini tatanan kehidupan dalam kita hidup keseharian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membuat syarat. Pegah yang god kalau umum, pegah yang god kalau umum. Allah lagi kalau umum, sampaikan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wa'mur bil 'urf. Allah menyampaikan kita nyonyong bujut orang yang galak pegah yang god. Pengingat yang baik, sampaikan yang benar, sampaikan yang baik. Dah, ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah adalah merupakan prinsip dalam kehidupan kita, bergaul tanggungan. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu sampaikan dalam bentuk sebuah larangan wa'arif 'anil jahilin. Dua buah perintah, sebuah larangan. Wa'arif 'anil jahilin yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berpalinglah kamu, hindarlah kamu dari orang-orang yang hidupnya tidak ada manfaat. Ini bahasa katanya udek sia-sia, udek hanya jelas.
Jahilin ini kalau dipahamkan dalam bentuk makna secara khusus, jahilin adanya orang yang jahil. Orang hana hukum agama, orang hana jakula, orang hana ilmu. Ada pegah hana hukum. Ini orang-orang yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, menganjat tapi akaiman becok. Menganjut tapi akaiman becok. Di negara Cina, zaman yang dimuliakan oleh Allah biasa haji menyok kata mengan dengan tidak orang akaiman nanti jadi bagainya. Rata-rata seperti itu. Menyok danya tak mengan orang cemaka, bertanya cara menjadi cemaka. Karena pernah ini. Karena diajarkan sama dia. Kalau kita suka belajar Tamurno kepada orang-orang yang bertanya akan cara belajar yang tukang burung. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Al-mar'u yang bahasanya cidra-dra urungnya ala dini khalilihi. Seseorang itu kata Nabi sangat tergantung bagaimana agama temannya. Falyanzur ahadukum, maka hendaklah kamu memperhatikan, hendaklah kalian di antara salah satu kalian hendaklah kalian memperhatikan man yukhalil, lihat dengan siapa dia berkawan. Ini penting teman. Seseorang itu berpegang tidak orang berpegang Nabi sangat tergantung bagaimana agama kawannya, bagaimana karakter kawannya, bagaimana akhlak kawannya, bagaimana moral kawannya. Maka hendaklah kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia berkawan. Penting ini disampaikan. Maka dengan jino yang kedua, takalan gedanya nyaman tahu ada mengan ini. Menyadamungan dengan orang yang soleh pasti gedanya soleh. Kalau kita berkawan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, gedanya akan enggak dan kita akan menjadi orang yang benar. Kalau orang yang suka berteman dengan orang-orang pencuri, dipastikan dia akan jadi pencuri. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang korupsi, dipastikan dia akan menjadi orang-orang korupsi. Walaupun sebelumnya dia tak pandai korupsi, tapi mengenal dengan orang yang korupsi, yang handal akan dia dulu. Jino cina kalah jino. Cidara bedanya tunggu yang kedua, bedanya kalau jid begecik umpama jid. Dan mengenal ngurjak kemaya, kayak kemaya. Dan mengenal ngurubut, kayak ngurubut. Dan mengenal orang yang berno Al-Quran, berno Al-Quran. Hana bedo, pakiban peng desa, pakiban penggunaan peng desa, tak pakai peng desa, tak hadirkan program peng desa, hana bedo boleh. Tapi menang gaya-gaya jod kecil, kau berada dalam posisi sebuah sistem dan kita harus ikut sistem itu. Maka hinan baru ada doa, oh nyopengnya menol, nyopengnya boleh. Pun hana doa korupsi, bangga dalu nak kata doa korupsi. Bahkan karena dalam sistem ngan korupsi. Jadi Allah menyuruh, Rasulullah menyuruh, lihatlah dengan siapa dia berteman. Kakalan roh roh kemangan. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 100 dikurunglah kadang duduk yang menolak. At-Taubah 100 dikurunglah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu selalu bersama dengan orang-orang yang benar. Umat Nabi, ho yang taja, ho yang dah pegah, pat yang dah dua pegah dengan orang-orang yang betul. Orang beriman dengan orang yang betul, bukan orang salah.
Orang yang takwa berkawan, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang jujur. Konsep Quran yang selamat begitu. Berteman dengan orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu belum pegang baginanya. Menya orang yang hana soleh baik dengan. Dia kira-kira ayat direktif untuk menjadi orang yang baik. Kalau kamu berkawan dengan orang yang tidak baik, dengan tujuan kamu bisa pengaruhi dia, ajak dia, bentuk dia menjadi orang yang baik, itu tentu is the best, itu terbaik. Tapi kalau kamu berkawan dengan orang yang jahat, kamu tidak bisa menjaga diri dan kamu akan dipastikan kamu akan jahat seperti dia, maka wa'arif anil ghani, berpaling jauh baik dengan orang-orang yang berdeganya. Hang kebingungan. Hang kebingungan. Orang beriman dengan dijaga oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwa kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, berteman dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang benar, dengan orang-orang yang jujur, berteman dengan orang-orang yang saleh. Gedanya dalam rumah tangga, cina kalan debu yang dua. Coba cina kalan dalam rumah tangga. Seorang istri perumah gedanya God sangat tergantung suami yang God puana. Sangat tergantung debu yang dua. Walaupun dia kadang-kadang sisi istri itu lebih God daripada gedanya suami yang nasi. Hanya fikir orang yang gedanya, anda jak mayang jak, anak tanya, hanya fikir yang penting itu ada sama berapa itu. Tapi prinsip rata-rata dalam rumah tangga ada yang kedua, God urinang karena bau ragam. Gupingan urinang. Kira-kira katanya orang agam di rumah haid, tapi dalam bentuk pendidikan agama tak pegah dek. Saya pun dia mungkin dengan ibu-ibu lain mak cara tu. Dai longgi kuno pegah agama pi anak kampung kedua pun dah nak. Ya pun draw tu. Balik anak kaklah kedua pun dah. Lalu bendanya yang kasramat katanya orang agama. Dari undang kasamat dengan belakang. Bahkan karena irma haid dan bimbing, irma haid dan pegah, haid dan purna. Ayun dah apa pengajian dengan sama ibu lain, tapi izin, punya pelat saya minta. Bemenan dengan orang. Ya kadang-kadang kita yang uragam, kadang belajar, tapi boleh nak pula. Makanya orang yang soleh sangat tergantung kepada suami yang soleh. Jadi pastikan rata-rata lagi yang dulu. Kalau menyebutnya lakau hana soleh, dipastikan istri pun tidak akan muncul menjadi istri yang soleh. Maka berpegang dari Rasulullah, lihat temanmu, makna lihat bagaimana akhlak suamimu, begitulah yang akan turun bagaimana menjadi akhlak istrimu. Agamanya berdundun bedanya tunggu yang berdundun Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang suami yang rajin kemudah sembahyang tahajud, urinang berpegang, dek benda dek nyokap put, yang kerak dengan lemong tak ada hotel tu buat sembahyang tahajud. Kenapa isteri membangun salat tahajud? Karena suami yang mengingatkan, suami yang mengajak. Kalau suami tak pernah dengan tahajud, jangan katakan dia berfikir untuk istri, mengkedra pandang-pandang bandanya, akibat untuk bergaulilah. Sangat tergantung begitu. Orang ada, ahwatnya terbit dari rumah maghrib, tidak masjid, soleh. Kemudian kedua, dengan pengajian sampai solat isya, soleh. Kemudian kemudian hendak dua rumah, soleh. Kenapa? Karena dia berteman dengan orang-orang yang memang gejak masjid, dengan pengajian, dengan isya, Allah, yang buat dan buat teman-teman Allah, kenapa? Kawan sama-sama dengan orang-orang yang baik. Ada juga suami, maghrib kita bising, kalau kita gejak masjid. Gejak apa kafe? Allahu Akbar, mandanglah kafe kan. Balik ke kafe dan kemudian lampu dan kemudian apa?
Ulang nampu mendang remang-remang dalam urang dalam tu. Lalu jadi urang bayar. Apakah dalam kafe itu sendiri tidak nangan wilayahnya? Ngan nanti yang menentukan pakiban akhlak bedanya. Menyongan hai bayang dia bedanya kada bayang. Tapi dia bedanya ngan yang nang bayang. Kalau bakal kafe aja kopi je. Tak lepas Assalamualaikum Pak Rod, ya tak kopi tak kalau orang berubah jadi kopi, ya tak kopi. Allahu Akbar semayang azhar. Tinggal pada kopi, tak semayang dia. Dia nak tinggal balik lom, dia belum kopi. Ada kawan yang mengingatkan, mengajakkan kita ni. Tidak ada masalah. Igok pas burung kaiwa kita yang dia pahluan lah dalam dalam. Dok rumah pakai. Kenapa? Maka istri lihat siapa pasangan hidupmu. Kalau pasangan hidupmu baik, maka kamu akan baik. Urina mana sih? Whatever bulan tajuk penghet. Setiap bulan kasih uang cukup untuk anak cukup, untuk belanja cukup. Walaupun kena kaya dan hak, tapi cukup kita berikan. Tapi kenapa uang SPP anak di pesantren kenapa menunggak? Padahal uang kita kasih, kita simpan sama istri. Listrik kenapa menunggak? Gelong tanggai membelah, kau hana lepeng dulu, kau hana lepeng belanja segala macam. Kemana? Lihat istri kita nyo, urinang dengan kau kemengan. Menyambungan dengan orang urinang yang loyal. Apa yang pengen nama? Oh berarti, berapa memang lagian uci. Begitu kamu karena itu kawanmu. Ketika ada kawan memang yang loyalitas untuk kebaikan, berarti kebaikan itulah yang terus. Tapi kalau royal, beda dengan loyal. Royalnya udah biarkan kepada tempat hal-hal yang hana manfaat, mengandung urung yang hana manfaat. Yang jadi kalian punya pengajian-pengajian ibu punya kamar kota ada yang kampung hana lagi. Di kota lagi apa? Akhirnya pengajian arisan di ibu je, gua pakaian, do yang arisan-arisan, kredit di ibu je gua belum je. Mati-mati pada doh. Kita pun istri-istri urinang tanya pun terpengaruh. Belum kredit, belum jadi bak kredit, belum telekom kredit, belum jadi kredit, mandung kredit. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, hendaklah kita menjadi orang yang lihat, berteman, berkawan dengan orang-orang yang baik. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebohnya kagak pegah oleh Allah dalam Al-Quran. Bedanya dalam udipnya nasalah gak bedanya pemaaf. Menyonat halah bedanya bak gok, halah bedanya bak gok, jak terkemah. Tapi yang paling mulia adalah gok natalah dan kekal kata rumah. Hana payah peraya kemah, sudah kita maaf. Dan kemudian yang kedua Allah ingatkan dalam budak-budaknya biung pegah-pegah yang baik. Biung pegah-pegah yang baik. Atau yang baik pegah, saya enggak pegah. Urinan tanya pegah yang baik, anak pegah tanya enggak. Blintai tanya pegah yang baik, anak dan cucu pegah yang baik. Supaya kita terima daripada Allah baik nang pertanyaan Allah. Hana dah pegah, taim. Nang keluarga hana semayang taim. Ya, nang rumah hana semayang taim. Nang cucu menansib, cukup tak sayang cucunya. Hana semayang taim. Dah menendeh, hana semayang taim. Itu bukan kebaikan. Tapi itu adalah awal daripada malapetaka dan rumah tangga. Awal daripada azab dan rumah tangga. Awal daripada keburukan dalam rumah tangga. Cuma tunggu saja kapan Allah akan turunkan azab itu dalam rumah tangga. Maka saling dong pegah-pegahlah dalam hidup. Ya, mengandung yang mudoy, saling pegah-pegahlah untuk kepada kebaikan dan menatalah kok bedanya harus saling untuk bisa memberikan maaf. Nyungkul heboh akhlak yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan urunnya tapi ingat, long pingat kedua long dan long pingat kedua menung sama-sama untuk saling tak pingat. Mudah-mudahan kedua wujud urun yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala tak bubut sesuai dengan tingkat kemampuan kedua dan kemudian kemampuan kedua hana mampu kedua. Kalau kedua hana lelaki Allah Subhanahu wa taala, ya Allah beri kemampuan dan kemudahan ya Allah agar lo yakin dengan ayat Quran dan mampu lo amalkan
sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah ya Allah. Nakil Allah. Mudah-mudahan nyo berjud kemasukkanlah ke dalam madung, insyaallah mudah-mudahan dia menjadi orang yang jerah dalam hidup dan sehari-hari dalam hidup keluarga, lingkungan dan masyarakat yang kita cintai. Barakallahu wa lakum fattabi'u ya bil absar wa astaghfiru turhamun. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la